Karena TikTok bahkan tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk cari kata kuncinya. Jadi TikTok akan secara otomatis melacak apa yang kita suka, secara otomatis akan memata-matai kehidupan kita. Kemudian dari situ dia tahu di mana yang kita suka dan di mana yang tidak kita suka. Kemudian ketika kita nonton TikTok dan nge-scroll itu, kita tiba-tiba disuguhi dengan apa yang kita suka bahkan tanpa kita mengetikkan kata kuncinya gitu. Kecanduan dopamin TikTok. Istilah dopamin sangat familiar belakangan ini, terutama di era media sosial seperti sekarang. Dopamin adalah zat kimia yang diproduksi otak dan bagian tubuh lain yang berfungsi sebagai neurotransmitter. Dopamin berperan dalam mengatur suasana hati. Digambarkan juga sebagai efek menyenangkan yang dihasilkan ketika mengonsumsi konten-konten pendek seperti YouTube Short dan TikTok. Pernahkah kalian menonton video motivasi berdurasi pendek? Seketika itu juga kalian termotivasi, padahal video-video tersebut hanya berdurasi 1 menitan, bahkan kurang. Atau kalian menonton video lucu, seketika itu juga mood kalian yang tadinya berantakan jadi membaik. Nah, inilah kenapa ada rasa terus-menerus ingin menonton, karena dopamin di otak terus-menerus diperoleh. Para ahli telah mempelajari fenomena tersebut, seperti apa dopamin yang dihasilkan dari penggunaan TikTok atau video pendek lainnya. Dr. Sanam Hafiz, seorang neuropsikolog, sebagaimana dikutip dari laman Bastol, menjelaskan bahwa saat kita scrolling TikTok, kita sebenarnya sedang mengejar dopamin. Ia menjelaskan bahwa saat kita menemukan sesuatu yang membuat kita tertawa, maka di saat bersamaan otak kita akan menerima dopamin, sehingga menghasilkan perasaan senang, dan memotivasi kita agar menemukan sumber dopamin lainnya. Ini dapat diartikan bahwa pelepasan dopamin dapat menjadi faktor kuat dalam menarik perhatian terhadap konten-konten singkat di TikTok. Penelitian dari tahun 2016 di Current Biology menunjukkan bahwa ketika seseorang mendapat dopamin dari sesuatu, maka kemungkinan mereka akan mencari lagi di waktu-waktu berikutnya. Tidak hanya TikTok, namun juga dari platform lainnya. Dr. Hafiz menjelaskan bahwa TikTok tidak dirancang untuk menumbuhkan rentang perhatian panjang. Meski begitu, otak orang dewasa tidak serentan otak remaja untuk terpengaruh video-video pendek penghasil dopamin tersebut. Pada dasarnya, dopamin bisa dimaknai sebagai sesuatu yang positif karena menghasilkan perasaan bahagia. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dari mana dopamin itu kita hasilkan. Jangan sampai aktivitas pencarian dopamin tersebut membuat kita mengesampingkan pekerjaan ataupun hal lain yang lebih produktif. Mengonsumsi TikTok secara berlebihan sebenarnya melemahkan perhatian jangka panjang kita. Dibuktikan masyarakat zaman sekarang yang cenderung tidak sabaran dan memiliki daya ingat yang kurang. Negara apa yang diawali dengan huruf M? Mandalika. Semakin kita betah berlama-lama menonton video-video pendek di TikTok, semakin buruk pula rentang perhatian kita terhadap sesuatu yang disebut juga attention span. Efek dopamin yang mungkin membuat kita terlena untuk scrolling terus-menerus di media sosial bisa diupayakan mengatasinya. Dr. Hafiz menyarankan untuk menggunakan meditasi, membaca buku, melakukan teka-teki silang, atau menonton film untuk melatih diri menikmati perhatian jangka panjang. Cobalah mendisiplinkan diri akan hal itu. Semakin konsisten melakukannya, maka ini dapat membantu menyaring berbagai efek negatif media sosial yang dapat menurunkan attention span kita. Well, mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.